Oke, halo semuanya. Jadi di pertemuan sore ini kita bakal belajar bareng tentang untuk persiapan TKA UTBK Ekonomi, materi mekanisme pasar. Jadi materi mekanisme pasar ini ya bisa dibilang eh, mudah, tapi agak tricky gitu soalnya. Jadi kalian harus punya kematangan yang bagus di materi ini. Terus juga ini sub materi yang bisa dibilang selalu keluar di setiap tahun UTBK gitu. Nah, jadi mekanisme pasar ini seperti yang kita ketahui, pasar kan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli kan. Jadi ada secara umum ada dua individu atau dua pihak yang ada di pasar, yaitu penjual dan pembeli. Meskipun nanti memang ada mungkin nanti ada campur tangan pemerintah, ada pihak luar negeri ataupun kita jual ke luar negeri atau kebalikannya gitu. Tapi make sure intinya ada dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Penjual sebagai penawaran dan pembeli itu sebagai permintaan. Nah, jadi aku pengen bahas, jadi kita lebih ke arah bahas materinya sedikit, kemudian nanti kita bahas tentang soal-soal yang berhubungan sama mekanisme pasar. Oke, nah jadi kita bahas dulu di permintaan pembeli. Nah, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi permintaan yang ada di pasar. Itu ada 6, secara umum ada 6. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, terus itu pendapatan konsumen, terus jumlah konsumen, ekspektasi, harga barang terkait. Nah, harga barang terkait ini ada barang komplementer dan juga ada barang substitusi. Dan yang terakhir itu ada selera konsumen. Meskipun nanti ada beberapa faktor lagi yang mungkin itu berpengaruh ke permintaan, tapi secara umum pengaruhnya itu dipengaruhi oleh 6 faktor ini. Nah, dari ke-6 faktor ini, harga barang itu sendiri, maksudnya harga barang itu sendiri, misalkan ada kopi ataupun ada kopi. Nah, harga barang itu sendiri itu maksudnya ya harga kopi itu sendiri gitu. Terus kalau harga barang terkait gimana? Berarti harga barang terkait misalkan barang komplementer dari kopi itu apa gitu. Komplementer itu barang yang kita kalau konsumsi suatu barang, kita harus konsumsi barengan sama barang yang lain. Itu misalkan kita mau minum kopi, apa yang harus kita konsumsi barengan? Misalkan air, ya kan? Dan juga bisa juga gula gitu. Nah, terus barang substitusi, substitusi itu kalian taunya apa? Substitusi itu substitution kan, atau pengganti dari suatu barang gitu. Jadi barang itu, jadi kita selain bisa konsumsi barang itu bisa kita ganti dengan barang yang lain untuk dikonsumsi. Misalkan kita males minum kopi hari ini, kita bisa gantinya, substitusinya dengan minum teh atau minum susu gitu. Nah, harga barang itu sendiri ini sesuai dengan hukum permintaan. Kan teman-teman tahu ya hukum permintaan. Hukum permintaan itu ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu bakal berkurang, ya kan? Makanya aku kasih tanda negatif karena hubungan antara harga barang itu sendiri dengan jumlah barang yang diminta itu berkebalikan. Kalau harga naik, jumlah barang yang diminta itu naik gitu. Nah, terus Nah, harga barang itu sendiri itu beda dengan faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Harga barang itu sendiri ketika ada perubahan harga barang, dia bakal mempengaruhi ke kurva permintaan bukan pada pergeseran. Jadi nanti di mekanisme pasar, alat analisisnya itu ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kurva permintaan dan kurva penawaran itu perubahannya dibagi jadi dua. Ada pergerakan atau bergerak di sepanjang kurva yang atas, dan ada pergeseran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan di sepanjang kurva itu adalah perubahan barang itu sendiri gitu. Jadi maksud bergerak di sepanjang kurva itu misalkan dari satu titik pindah ke titik yang lain. Misal dari titik yang ini pindah ke titik yang ini gitu.
Itu namanya bergerak di sepanjang kurva. Kenapa harga barang itu sendiri menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva? Karena harga barang itu sendiri sumbunya ada di kurva kan, di sumbu vertikal nih harga barang itu sendiri. Nah, jadi kalau ada perubahan, jadi suatu kurva itu gambarin hubungan antara perubahan dua variabel yang ada di dua sumbunya gitu. Makanya harga barang itu sendiri dia menyebabkan kalau ada perubahan harga barang itu sendiri dia menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva gitu. Nah, analoginya ini juga bakal dipakai buat penjelasan di faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran gitu. Nah, faktor lain kayak pendapatan konsumen, jumlah konsumen, ekspektasi dan lain-lain itu dia menyebabkan pergeseran kurva permintaan gitu. Pergeserannya bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Bisa dari D1 ke D2 atau dari D2 kembali ke D1 gitu. Nah, terus tanda positif minus itu apa? Itu hubungannya gitu. Kayak aku tadi jelasin harga barang itu sendiri. Misalkan kalau pendapatan konsumen meningkat, maka permintaan itu juga bakal meningkat gitu. Kalau jumlah konsumen meningkat, permintaan bakal meningkat juga gitu. Terus ekspektasi, nah ekspektasi ini tergantung ekspektasinya gimana gitu. Bisa ekspektasi di masa depan harganya bakal naik gitu. Kalau di masa depan harganya bakal naik, di ekspektasi bakal naik, maka orang bakal bondong-bondong belinya sekarang gitu. Atau kalau ekspektasi harga kedepannya turun, maka orang lebih males kan beli sekarang karena beli di masa depan bakal lebih murah, makanya permintaan sekarang itu turun gitu. Jadi dia bisa positif bisa minus. Terus kalau harga barang terkait kayak tadi aku jelasin ada komplementer dan substitusi. Kalau komplementer, kalau harga barang suatu barang komplementer itu berubah, maka nanti permintaan barang yang berhubungan sama dia bakal punya arah yang berkebalikan. Misalkan gula dan kopi tadi. Kalau misalkan ada kenaikan harga gula, maka karena dia hubungannya negatif, maka permintaan kopi bakal turun. Gitu. Kenapa bakal turun? Karena kan gula sama kopi itu sifatnya komplementer. Jadi kalau misalkan harga gula itu naik, harga gula naik, hukum permintaannya apa? Jumlah gula yang dikonsumsi, jumlah gula yang diminta itu bakal turun kan? Itu karena kopi dan gula itu komplementer, maka kalau konsumsi gula menurun, konsumsi kopi juga bakal menurun gitu. Kalau barang substitusi kebalikannya, ketika terjadi kenaikan harga teh, maka permintaan akan kopi itu bakal naik gitu. Kenapa? Karena kalau harga teh naik, hukum permintaannya apa? Jumlah teh yang diminta bakal turun kan? Ya enggak? Nah, kalau jumlah barang teh yang diminta itu turun, tapi orang-orang atau konsumen itu pengen konsumsi minuman, maka dia bisa switch atau bisa substitusiin ke kopi gitu. Jadi ketika harga tehnya naik, harga kopinya jumlah barang atau nah terus yang terakhir itu ada selera konsumen. Selera konsumen ini maksudnya ya kita tahu kan selera kita gimana gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi pengen nih minum teh atau minum kopi gitu, maka nanti permintaannya bakal naik gitu. Nah, kalau permintaan itu meningkat, itu digambarkan dengan pergeseran ke kanan gitu dari D1 ke D2 itu peningkatan. Tapi kalau penurunan dia geseran ke kiri gitu. Oke, itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, sebelumnya kalau kalian perhatiin aku jelasin, aku menggunakan istilah yang berbeda antara jumlah barang yang diminta dan juga permintaan gitu. Nah, emang itu beda, Kak. Jadi kalau di ilmu ekonomi, dua hal itu punya arti yang berbeda gitu. Kenapa para ekonom itu gunain dua istilah yang padahal dikira sama tapi beda? Karena untuk membedakan perubahan dalam bentuk bergerak di sepanjang kurva sama pergeseran. Nah, ini juga bakal berlaku nanti di penawaran. Jadi, bedanya apa antara jumlah barang yang diminta dengan permintaan? Jumlah barang yang diminta itu menggambarkan kalau misalkan ada perubahan dari
faktor harga barang itu sendiri atau pergerakan di sepanjang kurva. Nanti yang penawaran juga kayak gitu. Kalau permintaan, dia lebih ke arah yang pergeseran. Jadi kalau misalkan di soal nemu tentang peningkatan permintaan, maka dia gambarin pergeseran atau peningkatan penawaran, perubahan penawaran. Tapi kalau dia di soal bilangnya perubahan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan, itu artinya ada pergerakan di sepanjang kurva yang kayak ini. Ini jumlah barang yang diminta, dan yang ini itu permintaan. Gitu. Nah, oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini sebenarnya banyak, tapi dia lebih bisa dipersingkat itu. Jadi beberapa poin aja. Nah, terus apa yang aku jelasin tadi di faktor yang mempengaruhi permintaan kayak pergeseran kurva ataupun pergerakan di sepanjang kurva, terus itu jumlah barang yang ditawarkan dan penawaran itu konsepnya benar-benar sama gitu. Tinggal kita lihat aja faktor yang mempengaruhi penawaran itu apa aja. Nah, yang pertama tentunya harga barang itu sendiri. Harga barang ini sendiri itu kayak permintaan sebelumnya gitu, ada hukum penawaran. Kalau misalkan ada perubahan, misalkan ada peningkatan harga barang itu sendiri, maka jumlah barang yang ditawarkan itu bakal meningkat gitu, atau vice versa atau kebalikannya gitu. Kalau harga barangnya turun, jumlah barang yang ditawarkan itu bakal berkurang. Nah, perubahan harga barang itu sendiri itu menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva. Dia mengubah jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan faktor-faktor lain kayak harga input, teknologi, biaya produksi, dan ekspektasi, itu dia menyebabkan perubahan pada pergeseran kurva penawaran. Gitu. Bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Nah, hubungan positif minusnya itu juga sama kayak yang sebelumnya aku jelasin. Harga input itu hubungannya berkebalikan dengan penawaran. Kenapa? Jadi harga input dan biaya produksi ini sebenarnya punya keterkaitan yang sama, gitu. Karena harga input kan mempengaruhi biaya produksi kan, gitu. Misalkan eh, aku jualan roti. Kalau misalkan harga input dari roti itu, misalkan salah satunya tepung itu berubah, misalkan naik, maka eh, biaya produksi aku untuk produksi roti itu bakal meningkat juga kan. Nah, kalau biaya produksi itu meningkat, otomatis aku sebagai produsen dan aku sebagai penjual punya intensif untuk mengurangi produksi. Kenapa? Karena dia berasa nggak profitable gitu. Tuh, jadi dia geser ke penawarannya berkurang atau bergeser ke kiri. Jadi untuk permintaan dan penawaran, kalau berkurang bergeser ke kiri dan meningkat bergeser ke kanan. Kalau teknologi, ya teknologi itu tentunya kalau makin baik teknologinya, makin maju teknologinya, maka ya penawaran atau produksinya itu bisa ditingkatin lebih banyak gitu. Kalau ekspektasi juga dia bisa positif minus tergantung dengan harga ataupun apapun yang diekspektasiin di masa depan akan terjadi gitu. Oke. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut? Oke, kita lanjut ya. Bentar. Nah, bentar. Yang faktor nomor satu, contohnya apa? Contohnya ya, kan dia bilang harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu sendiri berubah, misalkan ya sama kayak permintaan tadi gitu, kita contohin kopi. Misalkan harga kopi itu meningkat gitu. Nah, sebagai penjual,
harga itu merupakan satu variabel yang penting kan untuk mengukur penerimaan produsen dan juga mengukur profitnya produsen. Kalau harga barang sendiri itu meningkat, misalkan harga kopi itu meningkat, akibatnya apa? Akibatnya eh, kan si produsen kopi itu bakal berpikir, oh ini harganya naik gitu. Saya bisa untung lebih banyak kalau misalkan saya jual lebih banyak lagi di harga yang naik ini. Makanya produsen itu ningkatin produksinya gitu. Ketika harga barang itu naik. Makanya kalau harga barang itu sendiri naik, maka jumlah barang yang ditawarkan atau yang diproduksi atau yang dijual itu bakal meningkat juga. Gitu. Begitu juga kebalikannya kalau misalkan harga barang itu sendiri turun. Gitu. Gimana? Jelas? Ya ekspektasi itu maksudnya dia masih berkaitan dengan harga barang itu sendiri. Kayak aku jelasin sebelumnya di permintaan, misalkan gini, eh, produsen itu mengekspektasikan harga kopi itu bakal meningkat di masa depan gitu. Nah, kalau kayak gitu ekspektasinya, maka produsen bakal berpikir lebih profitable di sekarang atau di masa depan. Pasti di masa depan kan, karena karena harganya lebih mahal di masa depan gitu. Nah, karena hal tersebut, akhirnya para produsen itu bakal lebih milih untuk produksi atau menawarkan atau menjual di masa depan dibanding masa sekarang gitu. Jadi penawaran di masa sekarang itu turun dan penawaran di masa depan karena ekspektasi harganya tadi naik bakal meningkat gitu. Itu juga sebaliknya kalau misalkan ekspektasi masa depannya harganya turun. Kayak kopi itu diekspektasiin di masa depan harganya turun. Maka eh, para penjual kopi atau produsen kopi itu berpikir kalau sekarang itu lebih profitable buat menjual. Makanya mereka lebih banyak menjual sekarang gitu. Jadi penawaran sekarang meningkat, tapi nanti penawaran di masa depan nggak berkurang gitu, karena udah ditawarin sekarang gitu. Gimana? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, feel free aja untuk nanya ya nggak apa-apa. Nah, permintaan dan penawaran tadi kalau digabungin kita untuk mempermudah analisis kita gunain kurva yang di sebelah kiri ini gitu, kurva permintaan dan kurva penawaran yang digabungin jadi satu. Nah, titik potong antara kurva permintaan dan penawaran itu terjadi menggambarkan keseimbangan pasar. Ini harga keseimbangan dan ini eh, kuantitas equilibrium gitu, barang yang diterima dan dijual, barang yang diminta dan juga ditawarkan oleh pembeli dan penjual gitu. Nah, meskipun kita tahu nih kayak yang di sebelah kiri ini kayak kurvanya itu strict gitu kan, kayak kaku gitu ya, udah gitu cuman di equilibrium itu aja. Nah, tapi seperti yang kita ketahuin, kalian pasti sering kan nemuin fenomena harga gula lagi naik, harga beras lagi naik gitu. Nah, itu perubahan itu terjadi karena ada perubahan di salah satu, entah itu penawaran atau permintaan ataupun keduanya berubah gitu. Nah, cara tentuin fenomena perubahan keseimbangan pasar ini itu gampang. Sebenarnya ada 3 step gitu. Misalkan kita nemu fenomena nih gitu. Kita nemu fenomena, misalkan ada perubahan apa gitu, kayak perubahan dari salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran atau faktor yang mempengaruhi permintaan gitu. Misalkan ada yang berubah, ada fenomena yang terjadi. Nah, cara ngelihat perubahan keseimbangan pasar gimana? Caranya kita tentuin fenomena tadi itu ngaruhnya ke penawaran atau permintaan. Cara nentuin pengaruhnya kemana, itu kita lihat dari faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan sebelumnya gitu. Fenomena tadi itu bisa dikategoriin ke yang mana gitu, ke permintaan atau penawaran gitu. Nah, kalau misal kita udah tahu dia itu mempengaruhi ke mana, maka selanjutnya kita tentuin efek dari fenomena. Misalkan kita udah tahu nih dia ternyata ngaruh ke permintaan gitu. Nah, tinggal kita tentuin efeknya itu meningkatkan atau mengurangi gitu.
tadi kan kita udah tahu misalkan ngaruhnya ke permintaan. Nah, efeknya itu dia meningkatkan permintaan atau mengurangi permintaan gitu. Nah, kalau kita udah tahu efeknya, ya kita ingat lagi kan materi pergeseran kurva atau pergerakan di sepanjang kurva. Kalau meningkat, kalau faktornya ya, ternyata itu menyebabkan pergeseran dan itu meningkat, maka kurvanya bakal bergeser ke kanan. Gitu. Ya udah, kalau misalkan kita udah tahu kurvanya geser kemana, tinggal kita tentuin harga dan kuantitas keseimbangannya itu berubahnya naik atau turun ataupun nggak berubah gitu atau bisa biasa disebut dengan ambigu. Nah, misalkan kita kasih contoh nih, eh, terjadi peningkatan konsumen kopi di pasar kopi gitu. Nah, peningkatan konsumen kopi ini mempengaruhi ke permintaan kan gitu. Berarti nanti yang bakal berubah permintaan. Nah, terus efeknya apa? Peningkatan jumlah konsumen itu menyebabkan peningkatan permintaan kan. Permintaannya meningkat, efeknya meningkat, maka kurva permintaannya dia bakal geser ke kanan. Begini. Gitu. Ini sebut aja D1. Nah, efeknya kan kita udah tahu, kita udah gambarin juga geser ke kanan gitu karena peningkatan. Nah, artinya kan kurva permintaannya itu bukan lagi di D, tapi di D1 gitu. Maka keseimbangan pasar yang baru itu ada di perpotongan D1 dan S. Berarti keseimbangan yang baru di sini. Misalkan ini Q1 dan ini P1. Maka dari gambar kurva ini kita bisa tahu kalau peningkatan jumlah konsumen tadi itu dia nyebabin harganya naik ya kan dari P biasa ke P1 dan juga peningkatan jumlah kuantitas keseimbangan gitu cara analisisnya. Gimana? Masih ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalkan nggak ada, aku anggap ini ya, kita lanjut. Nah, ini yang tadi aku jelasin, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan, terus permintaan dan penawaran. Oke, secara umum, dasar yang bisa teman-teman pelajari buat materi mekanisme pasar itu, yang udah aku jelasin ini. Itu mulai dari faktor yang mempengaruhi penawaran, sampai faktor yang mempengaruhi permintaan, sampai gabungan keduanya, terus itu perubahan antara salah satu atau keduanya. Gitu. Nah, kita lanjut aja ke soal. Kita bisa teman-teman baca dari soal nomor 1, faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya kurva permintaan sehingga jumlah barang yang dibeli berubah, sedangkan harga barang tetap. Oke, ini aku belum jelasin sebelumnya. Jadi, selain digambarin secara grafik, gitu, pergeseran sama pergerakan itu kan beda kan. Mulai dari penawaran dan permintaan itu beda. Nah, terus yang membedakan selain dari gambar ini apa gitu. Jadi maksudnya itu pergeseran itu kan kalau pergerakan itu terjadi karena ada perubahan harga barang itu sendiri kan. Misalkan harga pertamanya di sini dia berubah jadi ke sini. Itu akibatnya penawarannya ya ini jumlah barang yang ditawarkan naik ya kan dari sini ke sini gitu. Nah, bedanya sama pergeseran apa? Jadi kalau di pergeseran harga barang itu sendiri itu diasumsikan konstan gitu. Tapi kenapa kurvanya bisa geser gitu, Kak? Karena nih misalkan harga barang awalnya itu di sini. Jumlah barang yang ditawarkan itu berarti di sini kan. Nah, nah adanya perubahan faktor selain harga barang itu sendiri dan diasumsikan harga barang itu sendiri konstan, dia kan bakal mempengaruhi jumlah barang yang diminta kan, tapi kuantitasnya konstan gitu. Nah, tapi harganya konstan. Misalkan harganya konstan di P1 itu, tapi ada perubahan yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Akibatnya gini, harga barangnya konstan,
tapi kuantitas yang ditawarkan meningkat. Nah, ini digambarkan sebagai pergeseran gitu. Jadi itu penjelasan dari pergeseran. Oke, kita balik lagi ke soal. Intinya, nomor 1 ini dia nanyain faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya kurva permintaan. Intinya itu, berarti ya selain harga barang itu sendiri yang berubah gitu kan. Kita lihat pendapatan konsumen itu mempengaruhi ya. Terus yang kedua, harga barang lain yang berkaitan, entah itu komplementer atau substitusi, itu juga mempengaruhi. Terus ekspektasi konsumen, jumlah dan komposisi konsumen di pasar, maksudnya ini jumlah dan komposisi konsumen di pasar itu ya kayak jumlah konsumen gitu, sama komposisi konsumen di pasar maksudnya kan pola konsumsi masyarakat muda sama masyarakat yang udah tua kan beda gitu. Dan itu juga mempengaruhi permintaan. Nah, terus juga selera konsumen juga mempengaruhi permintaan atau bergesernya kurva permintaan. Jadi pilihan 1, 2, 3 itu benar. Kalau yang di tipe soal ini 1, 2, 3, 4 itu pilihan gandanya E ya. Gitu. Jadi jawabannya E, nomor 1. Gitu. Gimana? Ada mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nomor 2. Hal-hal berikut yang menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Intinya dia nanya kurva permintaan geser ke kiri itu gara-gara apa? Ya kan? Perubahan selera konsumen, selera masyarakat atau konsumen menurun. Benar ya? Karena perubahan selera konsumen itu dia punya hubungan yang searah gitu. Jadi lambang positif dan negatif itu maksudnya hubungannya itu searah atau berkebalikan. Kan kalau selera konsumen atas suatu barang itu berkurang, maksudnya itu kayak wah gua males nih mau konsumsi ini. Ya udah nanti permintaan dari barang itu bakal turun gitu. Makanya kurva permintaannya geser ke kiri. Nah, naiknya harga barang komplementer. Harga barang komplementer ini kan hubungannya berkebalikan kan sama permintaan dari suatu barang. Kalau misalkan harga barang itu komplementernya naik, maka nanti permintaannya bakal berkurang atau kurva permintaannya itu geser ke kiri. Gitu. Terus yang ketiga, turunnya pendapatan rata-rata konsumen. Ya, kalau pendapatan kita turun kan kita bakal konsumsi lebih sedikit kan. Akibatnya permintaannya turun atau kurva permintaannya geser ke kiri. Terus naiknya harga barang substitusi enggak ya? Harga barang substitusi itu kan hubungannya searah dengan permintaan. Artinya kalau ada kenaikan harga barang substitusi, dia itu nyebabin kurva permintaan barang itu meningkat gitu, bergeser ke kanan, bukan bergeser ke kiri. Jadi yang benar cuma 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya yang A gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oh, sorry, bentar. Oke, kita lanjut nomor 3. Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan bergeser kurva permintaan. Jadi intinya nanya faktor yang menyebabkan bergeser kurva permintaan. Itu ada 5 ya tadi. Penduduk itu mempengaruhi. Harapan ini maksudnya ekspektasi. Jadi harapan sama ekspektasi itu ya nggak jauh beda kan. Terus harga barang lain juga mempengaruhi, ya kan, komplementer dan substitusi. Terus pendapatan juga mempengaruhi. Harga input ini jelas banget nggak mempengaruhi ya, karena harga input itu dia mempengaruhinya ke penawaran, bukan ke permintaan. Jadi jawaban nomor 3 itu yang B. Ya, boleh ada yang resen? Ada yang mau ditanyain nggak?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 4, perubahan biaya produksi akan mempengaruhi hal-hal berikut, kecuali kita ingat lagi, perubahan biaya produksi itu bakal mempengaruhi kemana? Bakal mempengaruhi ke penawaran kan? Berarti kalau penawaran itu berubah atau penawaran itu kan geser, kalau perubahan penawaran berarti kan pergeseran kurva penawaran kan? Nah, berarti dia bakal merubah kalau ada terjadi pergeseran permintaan atau penawaran, dia bakal mengubah keseimbangan pasar, mulai dari harga pasarnya ataupun jumlah barang yang diperdagangkan. Jumlah barang yang diperdagangkan itu maksudnya kuantitas keseimbangannya atau kuantitas di equilibriumnya. Gitu. Jadi misalkan digambarin gini, misalkan biaya produksinya itu naik. Kalau biaya produksi naik, efeknya apa? Efeknya penawaran bakal bergeser ke kiri kan? Oke, bakal geser ke kiri, harganya bakal berubah kan? Awalnya di sini, di P1 misalkan, di Q1, terus geser penawarannya ke S1, ya, harganya naik, jadi ke P2, tapi kuantitasnya turun, jadi ke Q2. Jadi harga pasar, jumlah barang yang dan juga jumlah barang yang diperdagangkan itu berubah. Penawaran juga jelas berubah kan, yang C. Terus kemampuan produsen dalam berproduksi, nah ini tuh dia gambarin biaya produksinya gitu. Ya jelas banget kan itu bakal berubah. Kenapa? Karena biaya produksi itu kan dia gambarin seberapa mampu si produsen itu bayar untuk produksi dia gitu. Ya udah kalau ada perubahan berarti kemampuan produsen dalam produksi itu juga berkurang, berubah gitu. Jadi yang D juga benar. Nah yang E itu salah karena dia ngomongin permintaan atau jumlah barang yang diminta. Padahal perubahan produksi, perubahan biaya produksi itu mempengaruhinya kemana? Ke penawaran kan, gitu. Jadi jawabannya salah atau yang kecuali di nomor 4 itu yang E. Oke, kita lanjut. Nomor 5, hal-hal di bawah ini yang mempengaruhi jumlah penawaran terhadap suatu barang adalah, ya udah dia nanya jumlah barang, apa yang mempengaruhi jumlah penawaran kan, atau penawaran itu berubah gara-gara apa kan? Ya berarti harga barang itu sendiri yang pertama, terus teknologi juga mempengaruhi kan. Prediksi tentang harga di masa yang akan datang ini maksudnya harapan atau ekspektasi, itu juga mempengaruhi kan. Terus biaya produksi juga mempengaruhi. Berarti 1, 2, 3, 4 itu jawabannya benar semua. Jadi jawaban nomor 5 ini yang E. Gitu. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 ini sorry kepotong sampai di bawah. Dia soal sebab akibat. Jadi kurva penawaran tanah itu berbentuk tegak lurus sejajar sumbu harga sebab penawaran tanah bersifat inelastik atau elastis sempurna. Inelastis sempurna. Nah, ini jawabannya benar. Pernyataan ataupun penjelasannya itu dua-duanya benar. Jadi kurva penawaran itu bentuknya tegak lurus sejajar sumbu harga. Berarti maksudnya itu kurva penawaran dari tanah itu bentuknya vertikal. Supply-nya itu bentuknya vertikal nih kayak yang aku gambar ini. Dan itu benar memang kayak gitu. Itulah kenapa di real life harga tanah itu makin lama makin naik kan. Karena ya penawaran tanah itu konstan di sini. Jumlahnya itu konstan ya karena kan tanah itu kan ya bumi itu kan diciptain segini, tanahnya juga jumlahnya segini. Ya kan? Berarti nggak bisa nambah, nggak bisa berkurang. Tapi yang berubah itu permintaannya kan. Bisa naik, bisa turun. Tapi kecenderungan permintaannya itu bakal naik. Makanya di real life, harga tanah itu bakal selalu naik gitu. Karena permintaannya itu naik terus, tapi supply-nya bentuknya inelastis, sempurna, atau vertikal gitu. Jadi supply atau penawaran yang bentuknya ini vertikal kayak gini, dia punya elastisitas yang inelastis sempurna. Gitu. Jadi nomor 6, dua-duanya benar dan saling berhubungan. Jawabannya A. Gimana?
Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nomor 7. Di antara faktor-faktor berikut ini yang tidak akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran sepatu. Ya, berarti sebenarnya gampang kan? Kita cari yang dia itu, faktornya di jawabannya kita cari yang faktor yang mempengaruhi permintaan atau faktor yang menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Karena dia nanya kan pergeseran kurva penawaran kan. Ya udah, nomor satu benar peningkatan upah ya kan, upah atau harga input kan mempengaruhi pergeseran. Terus pengenaan pajak, pajak kan bakal mempengaruhi biaya produksi produsen kan. Nah makanya dia bakal mempengaruhi penawaran. Penurunan biaya bahan yang digunakan dalam pembuatan sepatu juga mempengaruhi karena dia mempengaruhi biaya produksi juga. Nah yang nomor 4 yang salah, dia ngomongin peningkatan harga sepatu. Karena yang dibahas ini sepatu, berarti harga sepatu itu ya harga barang itu sendiri. Nah, harga barang itu sendiri kalau berubah nggak nyebabin pergeseran kan, tapi nyebabin pergerakan di sepanjang kurva. Jadi salah nomor 4. Yang benar 1, 2, 3. Jadi jawabannya yang nomor 7. Terus nomor 8. Ini hanya kemungkinan yang bakal terjadi kalau misalkan harga kopi itu meningkat. Nah, nah di pilihannya ini ada kopi, ada teh, ada gula. Kopi itu maksudnya barang itu sendiri kan. Terus kalau teh itu teh sama kopi kayak aku bilang sebelumnya itu barang yang saling substitusi. Terus kopi sama gula itu barang yang saling komplementer. Nah di sini kita apa ya, nggak menganalisis gitu hubungan antara kopi sama gula. Tapi kita cuma jelasin hubungan mereka ke kopi. Gitu. Nah kalau harga kopi itu meningkat, penurunan permintaan kopi benar apa salah? Salah ya. Karena kalau kopi itu meningkat harganya, yang berkurang atau menurun itu bukan permintaan kopi, tapi jumlah kopi yang diminta, ya kan? Karena dia gambarin pergerakan di sepanjang kurva. Kalau permintaan, dia gambarin pergeseran. Itu makanya yang A salah. Terus yang B, nah kalau A udah salah, berarti kan kemungkinan jawaban semua itu benar, salah juga dong, ya nggak? Maka E juga udah otomatis salah. Gitu. Terus yang B, peningkatan permintaan teh. Teh sama kopi itu substitusi. Nah, harga barang substitusi, dia efeknya apa? Dia efeknya itu positif kan, atau searah dengan permintaan suatu barang. Jadi kalau misalkan harga kopi itu meningkat, oh ya ini aku salah. Peningkatan permintaan teh itu bakal terjadi gitu. Karena teh sama kopi itu sama-sama keduanya barang substitusi. Ini benar ya, yang B. Yang B benar. Jadi terus yang C, penurunan permintaan gula. Kopi sama gula itu kan barang komplementer. Dan harga barang komplementer itu hubungannya ke gula atau suatu barang, itu dia hubungannya berkebalikan. Kalau harga barang komplementer si kopi ini naik, maka nanti permintaan gulanya bakal berkurang. Gitu. Jadi yang benar jawabannya yang B sama yang C. Jawabannya jadi yang D. B dan C benar. Gimana? Oke, nggak ada, kita lanjut. Nomor 9. Permintaan akan barang-barang kebutuhan pokok pada umumnya inelastis. Ini benar. Sebab kenaikan harga barang pokok cukup tinggi akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang diminta relatif kecil. Jadi benar, kan kita tahu kan elastisitas itu jenisnya ada 5, ya kan? Inelastis sempurna, inelastis, elastis uniter, elastis, dan elastis sempurna. Tapi yang biasa dibahas untuk jenis barang itu cuma 2, cuma inelastis sama elastis aja. Nah, barang kebutuhan pokok, dia cenderung punya elastisitas yang inelastis. Kalau barang umum, maksudnya itu kayak barang mewah, kayak HP, kayak barang-barang tersier, itu dia punya elastisitas yang cenderung elastis.
Jadi yang pertama ini benar, yang pernyataan utamanya. Terus penyebabnya itu benar apa salah? Nah, jawabannya benar. Jadi maksud kan kita tahu rumus elastisitas permintaan itu delta Q per delta P dikali P per Q kan. Nah, bentuk lain dari rumus elastisitas permintaan itu kayak yang di bawahnya nih, yang ini persentase delta, maksudnya itu delta itu perubahan, persentase perubahan eh, permintaan dibagi sama persentase perubahan harga. Itu rumus lain dari elastisitas permintaan. Nah, karena barang kebutuhan pokok itu dia nilainya inelastis, maka nilai dari elastisitas demand-nya itu lebih kecil daripada satu. Gitu. Nah, berarti bentuk pecahan ini, pecahan delta Q, persentase delta Q per delta P itu kan bentuknya pecahan gitu kan. Kalau suatu pecahan itu bentuknya lebih kecil daripada satu, berarti yang bawah atau pembilang ya atau penyebut itu lebih besar daripada pembilang yang di atas gitu. Artinya perubahan persentase perubahan harga itu lebih besar daripada persentase perubahan kuantitas. Nah, ini yang gambarin kalau suatu barang itu dia punya elastisitas yang inelastis. Nah, di pernyataan kedua itu bilangnya kayak gitu. Kenaikan harga barang pokok cukup tinggi, itu maksudnya persentase delta P-nya, terus perubahan jumlah barang yang diminta, itu persentase delta Q-nya. Nah, persentase delta P-nya dia bilang cukup tinggi kan atau besar, tapi persentase delta Q-nya itu kecil. Gitu. Berarti persentase delta P lebih besar daripada persentase delta Q. Makanya dia benar kalau dia jelas itu benar kalau itu jelasin suatu barang itu punya elastisitas yang elastis. Jadi dua-duanya benar dan saling berhubungan. Jadi jawabannya yang nomor 9A. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Yang dimaksud harga keseimbangan adalah harga keseimbangan kan ya titik perpotongan. Sorry. Harga yang terjadi pada saat perpotongan ini kan, permintaan dan penawaran. Berarti kalau pas perpotongan itu, keseimbangan itu terjadi ketika harga yang diminta sebagai permintaan itu sama dengan harga yang ditawarkan sebagai penawaran. Itu nomor 10. Jadi nomor 10 jawabannya D. Terus nomor 11, ini udah masuk ke pembahasan yang lain, tapi tetap berhubungan sama permintaan atau mekanisme pasar. Selling price adalah batas maksimum harga penjualan oleh produsen. Nah, sebab kebijakan harga maksimum di Indonesia misalnya adalah penetapan harga eceran tertinggi. Jadi selling price itu kalau di kurva digambarin sama garis CP yang ada tanda CP ini yang di bawah harga keseimbangan. Gitu. Kalau yang atas itu harga minimum. Gitu. Jadi selling price itu nama lain dari harga maksimum. Gitu. Makanya batas maksimum harga penjualan. Kan selling itu kayak artinya itu kayak ini ya, kayak atap gitu atau plafon. Itu plafon itu kan kalau di suatu ruangan kan paling atas kan. Makanya namanya selling price. Nggak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada batas harga itu. Nah, tapi kenapa Kak harga maksimum itu ditaruhnya di bawah, bukan di atas? Ya karena biar kebijakannya itu efektif. Gitu. Jadi kan tujuan dari kebijakan harga ini itu untuk mengubah harga keseimbangan. Harga keseimbangan kan di sini kan, di perpotongan permintaan dan penawaran. Nah, tapi kalau pemberlakuan harga maksimum itu ditaruh di bawah, artinya kan nggak boleh ada harga di atas harga maksimum. Berarti harga keseimbangan itu nggak dibolehin, makanya dia berubah harganya nanti, turun ke P1 gitu, di garis selling price-nya itu. Nah, contoh penerapan selling price di Indonesia itu harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi itu bisa kalian lihat di contohnya kayak di obat. Kalau kalian beli obat, biasanya ada tuliskan HET-nya. Atau beras. Terus juga baru-baru ini swab antigen atau rapid antigen itu dikasih harga eceran tertinggi. Gitu. Dua-duanya benar ya. Jadi selling price itu nama lain dari harga maksimum. Kalau floor price itu nama lainnya harga minimum. Gitu. Nah, contoh harga maksimum itu HET kalau di Indonesia.
Jadi dua-duanya benar dan saling berhubungan. Jawaban yang nomor 11 A. Oke, nomor 12. Nah, nomor 12 ini juga tetap masih bahas harga maksi, harga minimum. Oh ya, ini aku salah jawaban. Karena dia bilang harga minimum kan. Dia bilang harga minimum, bukan harga maksimum. Nah, sebenarnya analisisnya sama aja, nggak beda jauh. Dan harga maksimum dan harga minimum kan kurvanya udah aku gambarin kan di grafik yang di atas. Nah, harga minimum itu ditetapinnya di atas harga pasar yang di FP atau floor price. Nah, kalau kalian lihat di harga maksimum dan harga minimum itu jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu nggak sama, ya kan? Ada yang satu lebih besar, ada yang satu lebih kecil. Kalau yang di harga minimum, kalau yang di harga maksimum itu kuantitas barang yang diminta lebih besar kan dibanding yang kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, ini di ekonomi sebutannya excess demand atau ada kelebihan permintaan gitu. Nah, tapi kalau yang floor price atau harga minimum yang ini yang di atas harga pasar, penawarannya jumlah barang yang ditawarkannya lebih besar kan? Jumlah barang yang ditawarkan di sini, tapi jumlah barang yang diminta cuma segini. Ya kan? Berarti ada selisih. Nah, kalau yang di bawah tadi karena demand yang lebih besar, namanya excess demand. Kalau di atas karena supply yang lebih besar, maka namanya excess supply. Jadi kalau harga maksimum, dia nyebabin excess demand. Ini harga maksimum. Kalau yang harga minimum, dia nyebabin excess supply. Nomor 12 yang C. Nah, terus nomor 13, permintaan efektif adalah titik-titik. Jadi permintaan itu dibagi jadi 3. Ada permintaan efektif, permintaan absolut, dan permintaan potensial. 3 jenis permintaan ini itu dia berhubungan sama daya beli dan keinginan dari konsumen. Kalau permintaan efektif, dia itu pengen beli suatu barang dan dia juga mampu untuk beli. Makanya namanya efektif. Terus kalau permintaan absolut, dia cuma pengen doang, tapi nggak mampu buat beli gitu. Namanya permintaan absolut. Nah, terus kalau permintaan potensial, dia itu punya daya beli, dia punya potensi membeli, tapi dia nggak mau beli gitu. Makanya nomor 13, karena dia nanya permintaan efektif, maka permintaan ya jawabannya yang D, permintaan yang mempunyai daya beli. Maksudnya dia pengen minta atau pengen membeli dan dia juga punya daya beli gitu. Nah, nanti jenis-jenis permintaan ini itu terkait sama konsep di nomor 14, yaitu konsumen konsumen super marginal, konsumen marginal sama konsumen submarginal gitu. Nah, jadi nomor 14, jadi konsumen dan produsen itu dia dibagi jadi 3. Ada konsumen dan produsen super marginal, ada konsumen dan produsen marginal, dan ada konsumen dan produsen yang submarginal. Intinya kalau super marginal, dia itu punya kemampuan lebih dibanding yang lain. Kalau marginal, ya kemampuan dia segitu, dan itu kemampuan rata-rata yang lain juga. Kalau submarginal, kemampuannya di bawah. Maksudnya gimana? Maksudnya, kan itu harga pasar terjadi di ini ya, di P1 nih. Ini. Nah, orang-orang konsumen yang mampu beli di situ, atau kalau konsumen itu kan dia menjelaskan tentang ini ya, willingness to pay namanya, atau kemampuan dia membeli gitu. Makanya sebelumnya dibahas kan daya beli dia gitu. Kalau produsen dia bahas ke arah biaya produksinya gitu. Jadi konsumen yang punya daya beli sama dengan harga pasar sebutannya konsumen marginal. Kalau konsumen yang punya daya beli di atas harga pasar, maksudnya yang di sini nih, Nah, harga pasar kan di sini di P1. Berarti konsumen yang ada di atas sini, ya kan, karena dia punya daya beli yang lebih besar dari harga pasar,
Nah, itu disebut sebagai konsumen super marginal. Nah, segitiga yang ini itu namanya surplus konsumen. Jadi bisa dibilang juga konsumen super marginal itu yang ada di surplus konsumen. Gitu. Nah, produsen super marginal juga kayak gitu. Kalau produsen kan dia pembahasannya tentang biaya produksi. Artinya kalau produsen marginal dia punya biaya produksi yang sama dengan harga pasar gitu. Kalau produsen super marginal dia biaya produksinya lebih rendah daripada harga pasar. Kalau kayak gitu konsepnya ya berarti dia untungnya lebih banyak kan. Karena misalkan biaya produksinya di sini, tapi dijualnya di P1 di atas. Berarti kan dia ada selisih keuntungan harga. Nah, itu namanya produsen super marginal. Dia yang memenuhi surplus produsen yang ada di segitiga di bawahnya. Terus kalau konsumen submarginal, ya dia daya belinya itu di bawah harga pasar, ya kan? Harga pasar di P1, tapi dia cuma mampu beli di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau biaya produsen submarginal, ya biaya produksinya itu kegedean daripada harga pasar. Biaya produksinya di sini lebih gede kan daripada harga pasar. Gitu. Jadi intinya kalau submarginal itu yang lemah, supermarginal itu yang kuat, marginal itu yang ya rata-rata standar. Konsumen supermarginal berarti yang punya daya beli di atas harga pasar. Itu jawabannya. 14. Terus yang terakhir, soal terakhir nomor 15, soal sebab akibat. Banyak sedikitnya permintaan konsumen tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi oleh produsen. Sebab menurut Jean Baptiste Say, banyaknya produksi akan menciptakan permintaan. Nah, ini tuh dua-duanya sebenarnya berhubungan, tapi yang atas atau pernyataan utamanya itu yang banyak sedikitnya permintaan konsumen, itu salah. Kenapa? Karena kita lagi bahas mekanisme pasar kan. Nah, di mekanisme pasar yang mempengaruhi banyak sedikitnya permintaan konsumen itu siapa? Si harga barang itu sendiri kan, bukan jumlah banyak sedikitnya barang yang diproduksi oleh produsen. Gitu. Jadi yang pernyataan utamanya salah gitu. Karena harusnya dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya harga. Terus yang pernyataan keduanya ini benar. Jadi ini namanya Say's law atau hukum Say. Kan dia dipanggilnya namanya kan Jean Baptiste Say. Dipanggilnya biasanya Say. Namanya Say's law. Dia bilang, Say's law itu bilang kalau misalkan supply create our demand atau produksi atau penawaran itu dia bakal menciptakan permintaan. Banyaknya produksi akan menciptakan permintaan kan. Jadi benar pernyataan keduanya. Karena pernyataan satu salah, tapi pernyataan dua benar. Jadi jawabannya yang nomor 15 itu yang D. Itu. Oke. Nah, jadi materi yang aku sampaikan sama latihan soalnya itu doang untuk sesi ini. Ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, aku minta tolong untuk teman-teman isi form evaluasi ya, aku kirim di link di chat Zoom-nya untuk evaluasi kelas rutin hari ini. Udah kirim ya. Ini bisa kalian cek sambil nunggu kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Sama aku share juga ini bahannya sebentar. Aku kirim dulu. Tunggu bentar ya. Sambil kalian ngisi formnya. Oke. Iya, ini aku share ke chat Zoom ya, bentar. Sembari kalian ngisi formnya, aku download dulu. Kayaknya beda device. Bentar ya.
Jadi kalau misalkan memang nggak sempet, nanti aku share juga. Jadi nanti dari Ambisin kita bakal uh, nge-share materi yang dari sebelum-sebelumnya gitu dalam bentuk drive. Nanti kita share linknya di apa namanya Snapgram atau di Twitter kita nanti kita share. Terus kan kelas juga di record, jadi nanti kita upload juga di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang punya teman pengen belajar juga bisa banget untuk di share ke teman-temannya itu. Bentar ya, mana ini? Ya nanti video recordnya aku tim kita upload di YouTube ya. Jadi nanti bisa search juga namanya Ambisin ya, sama kayak nama akun kita gitu. Bentar ya. Loading dulu ya. Oke udah kirim, bisa kalian download di chat Zoom-nya atau nanti di